Kita simak ya. Nah, selayang pandang emosi. Emosi itu apa sih? Emosi adalah singkatannya Massive Online Open Course. Jadi ini bahasa gampangnya adalah sebuah media yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Namanya media pembelajaran pasti isinya ada yang pertama materi. Nah, materinya ini bisa dalam bentuk materi video. Ada juga yang modul, bentuknya PDF kalau modul ini ya. Kemudian PPT. PPT ini ya bentuknya PPT, tapi nanti nge-save-nya di MOC-nya sendiri itu dalam bentuk PDF sebetulnya. Kemudian ada evaluasi akademik, nah, materi yang kedua. Nah, yang akan kita fokuskan adalah di evaluasi akademik. Nah, di evaluasi akademik ini pada MOC itu diselenggarakan dalam rentang waktu. Nah, maksudnya rentang waktu seperti apa? Jadi teman-teman bisa melakukan evaluasi akademik itu tidak hanya di satu waktu tertentu, di jam tertentu, di tanggal tertentu saja, tapi bisa di sepanjang waktu. Jadi ada batasannya nanti. Saya lupa untuk batas akhirnya apakah sebelum presentasi rancangan aktualisasi atau sebelum presentasi akhir. Intinya adalah sebelum presentasi itu sudah harus selesai gitu ya, sudah harus lulus. Jadi bisa teman-teman tinggalkan komen nanti kalau sudah ada yang melalui dan masih ingat seperti itu. Kebetulan saya sendiri di Kemendikbud gitu ya, untuk CPNS-nya di dosen itu telah melalui ini. Jadi ini hanyalah sifatnya sharing pengalaman supaya teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik. Seperti itu, bagaimana nanti bisa melalui emosi juga dengan baik. Nah, di ujian atau evaluasi akademik di MOC sendiri itu ada 50 soal pilihan ganda. Bentuknya pilihan ganda ya, bukan esai. Dan waktu pengerjaannya selama 1 jam 30 menit. Jadi ada 90 menit. Nah, kalau dikonversikan per soalnya, per butir soal 90 menit ini berarti 2 menit kurang begitu ya untuk per butir soalnya. Jadi sangat cukup untuk teman-teman bisa memahami dan juga mencari jawabannya. Seperti itu. Dan untuk MOC sendiri bisa diakses di Swaja ksnpintar.lan.go.id karena aplikasi MOC ini adalah milik Lembaga Administrasi Negara atau disingkat LAN. Oke, kita lanjutkan. Jadi di dalam MOC ini sekilas itu ada materi yang dalam bentuk tadi sudah saya sampaikan, video, ada videonya, ada modulnya, dan ada PPT-nya. Jadi ini teman-teman pasti sudah tahu ya, sambutan kebijakan sambutan kepala LAN, kemudian kebijakan, kemudian ada materi substansi atau kurikulum inti. Ini ada agenda 1 yaitu sikap bela negara, kemudian ada nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS, yang keempat adalah agenda habituasi. Dan kebetulan saya sudah masuk hari ini adalah di agenda habituasi atau aktualisasi kayak gitu. Nah, di sini ada video, meskipun ini sifatnya sambutan, tapi kalau teman-teman melihat video ini atau mereview video ini, teman-teman akan dapat 1 trofi. Sebaiknya teman-teman baca semua atau lihat semua videonya ini. Jadi teman-teman akan mendapatkan total 50 trofi atau nilai maksimal. Jadi jangan sampai ada yang dilewatkan. Nah, dengan materi sebanyak ini teman-teman harus bisa ngatur waktu tentunya. Seperti itu, gitu ya, supaya bisa semua materi ini terbaca, terdalami, supaya didalami dengan baik dan bisa digunakan sebagai senjata. Ini sebetulnya senjata yang sudah dikasih oleh LAN untuk kita, supaya bisa untuk lulus dalam ujian atau evaluasi akademik yang ada di MOOC. Seperti itu. Nah, ini ada catatan bahwa penilaian akademik melalui evaluasi akademik dapat diakses setelah teman-teman mendapatkan sebanyak 32 trofi. Nah, kalau 32 trofi bisa diakses, ini adalah sebetulnya nilai gratis ya yang diberikan LAN gitu ya. Dengan hanya menyimak saja, teman-teman sudah dapat 50 poin. Syaratnya adalah harus semua video, jadi jangan sampai kelewatan. Oke, selanjutnya ini adalah pengalaman saya. Jadi kebetulan 50 trofi sudah terdapat semua. Jadi nilai sikap perilakunya adalah 100 dan nilai evaluasi akademik saya juga 100. Nah, gitu ya. Jadi saya akan bagi tips dan triknya teman-teman supaya bisa mengusahakan nilainya 100. Oke. Ketentuan sendiri dari evaluasi akademik seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa evaluasi akademik itu rentang waktu. Jadi tidak hanya di satu waktu spesifik, tidak hanya di tanggal spesifik harus selesai di situ, tapi rentang waktu. Secara otomatis bahwasanya
tentang waktu ini, berarti teman-teman bisa mencoba lebih dari 1 kali. Itu yang paling enak di sini. Nah gitu ya. Jadi ini tuh saya bisa bilang bahwasanya apa itu namanya, dalam tanda kutip ya, ini itu sebetulnya didesain untuk teman-teman pasti lulus. Didesain supaya teman-teman pasti lulus. Jadi jangan terlalu overthinking takut gak lulus untuk evaluasi akademik gitu ya. Karena untuk kelulusan, batas kelulusan adalah 70,01. Akan saya jelaskan kenapa kok saya bisa bilang atau berkesimpulan bahwasanya MOOC ini didesain supaya teman-teman pasti lulus. Kecuali memang tidak mengerjakan ya, itu beda cerita. Baik, teman-teman bisa mencoba 1 sampai dengan 3 kali untuk memperoleh skor maksimal 100. Maksudnya seperti ini untuk yang 1 sampai 3 kali. Apabila di percobaan pertama teman-teman dapat nilai 80, teman-teman bisa lanjutkan ke percobaan kedua. Misalkan percobaan kedua nilainya 90, bisa lanjut ke percobaan ketiga. Apabila percobaan ketiga sudah nilainya 100, sudah stop, jangan dilanjut lagi dicoba gitu ya. Jadi 1 sampai 3 nilai tertingginya adalah 100, maka yang diambil adalah 100 yang dianggap sebagai nilainya teman-teman. Kalau teman-teman melanjut lagi dan ternyata di percobaan keempat itu teman-teman nilainya 90, meskipun sudah ada 100 di percobaan ketiga, yang diambil adalah 90 gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah mendapatkan skor yang tinggi di 3 percobaan awal, apalagi sudah sampai 100, stop saja seperti itu. Tapi kalau masih di angka kisaran 80 gitu ya, bisa lanjut ke percobaan keempat sampai kelima dengan harapan di percobaan keempat dan kelima teman-teman nilainya sudah lebih tinggi, bisa 90 seperti itu. Kalau di percobaan keempat dan kelima teman-teman dapat 100 misalkan, maka nilai skor maksimal yang didapatkan adalah di bawah 100. Nah, misalkan nih kita kondisikan percobaan pertama 80, percobaan kedua 85, percobaan ketiga 85, percobaan keempat 90, percobaan kelima 95. Maka yang dianggap adalah 90-nya, bukan 95. Jadi itu ya, perlu teman-teman pahami. Kalaupun teman-teman saking nggak bisanya nih katakanlah untuk MOOC ini, saking nggak bisa, silahkan dicoba terus. Karena post test bisa lebih dari 6 kali. Nah ini sudah di statement ya, bisa lebih dari 6 kali. Teman-teman bisa nyoba sehari 3 kali kayak minum obat, boleh selama masa belum berakhir. Silahkan dicoba terus, coba terus, coba terus, coba terus. Maka nilai teman-teman maksimal adalah 70,01 apabila teman-teman sudah melebihi dari 6 kali percobaan dan pasti lulus. Karena 70,1 itu adalah standar kelulusan minimal gitu ya. Jadi kenapa saya tadi bisa bilang ini didesain memang untuk teman-teman lulus gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir untuk itu. Kalau nyoba lebih dari 6 kali pasti sekedar lulus. Tapi kalau misalkan teman-teman mengusahakan, masa saya mau sekedar lulus saja, boleh 1 sampai 3 kali itu menjadi target utama teman-teman gitu ya. Oke, next. Ini adalah di akun saya yang tadi. Jadi saya 3 kali nyoba. Jadi 3 kali nyoba. Bukan nilai yang pertama adalah 80, nilai yang kedua 96, dan alhamdulillah nilai yang ketiga adalah 100. Jadi sudah saya berhenti di yang ketiga karena target saya itu, dan alhamdulillah terpenuhi. Oke. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman kan, tips dan triknya seperti apa. Jadi apa itu namanya, untuk tips dan triknya ini yang pertama adalah download seluruh modul materi. Jadi materi yang ada di PPT kecuali video saya memang tidak mendownloadnya. Saya downloadnya itu modul dan PPT-nya saja, semua saya download. Nah semua saya download, sudah saya download, kemudian semuanya saya jadikan satu file PDF. Meskipun PPT itu kan yang disimpan di MOOC itu PPT-nya sudah di save dalam bentuk PDF. Jadi kita bisa gabungkan semuanya. Cara gabungkannya gimana teman-teman, silahkan cari video bagaimana tutorial untuk menggabungkan beberapa file PDF, sudah sangat banyak. Seperti itu, baik online maupun offline ada. Kemudian setelah semua dijadikan satu file PDF, teman-teman pelajari dulu. Jadi tetap ya harus belajar, tetap itu kata kunci, tetap harus belajar. Makanya saya tandai dengan warna merah dan cetak tebal itu saya bold. Pelajari kata kuncinya.
Jadi materi yang disediakan LAN itu adalah senjata yang bisa kita gunakan dengan maksimal. Kuncinya asalkan kita bisa mengenali seluk-beluk dari senjata itu, gitu kan. Kalau kita mau melawan musuh, katakanlah pakai senjata berupa pisau, kita harus tahu bagian mana yang tajam dan mana yang tidak. Nah, yang tajam itu yang diarahkan ke musuh, jangan kebalik. Begitu juga ketika menggunakan senapan, jangan kebalik bahwa larasnya atau tempat keluar pelurunya malah kebalik menghadap kita, bunuh diri itu. Sama juga dengan materi kita pada pagi hari ini, yang modul ini juga perlu kita baca dulu. Setidaknya kita tahu materi A itu isinya ini, materi B isinya ini, bela negara isinya ini, cinta tanah air isinya ini, manajemen ASN isinya ini, SWOT ASN isinya ini. At least kita tahu kata-kata kuncinya, sehingga ketika kita menemukan soal, kita tahu maksudnya soal ini apa dan mau dibawa kemana di materinya, kayak gitu ya. Setelah kita catat kata kunci dan kita tahu, kemudian sebelum mengerjakan pasti wajib dan selalu harus berdoa terlebih dahulu. Ini menjadi penting. Kenapa demikian? Karena seberapa keras usaha kita, tetap kata kuncinya adalah semua ketentuan dari tangan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus berdoa dengan khusyuk, dengan penuh kepasrahan gitu ya, kepada Tuhan. Oke, ketika sudah mengerjakan nih, katakanlah ketika sudah mengerjakan, teman-teman ada beberapa poin soal yang ragu jawabannya dan nggak yakin, itu harus dicatat. Nah, metode pencatatannya seperti apa? Yang penting kan itu, saya catat kata kunci soalnya dan opsi jawabannya, itu saya catat. Dan kalau untuk Mas, kalau misalkan boleh nggak sih direkam, boleh nggak sih difoto? Saya sarankan jangan ya, meskipun kita tidak diawasi oleh LAN seperti itu, tapi ada peringatan memang tidak boleh merekam atau sebagainya, nanti teman-teman bisa baca. Nah, kita integritas saja untuk itu, jadi jangan difoto dan jangan diapapun, cukup dicatat saja, nggak ada masalah soal itu. Karena kita bisa mengulanginya lagi nanti, kalau misalkan ternyata yang aku ragu itu salah, gitu ya, untuk jaga-jaga itu. Kemudian kita bisa mencari jawaban ketika memang sudah selesai ya semuanya, tentunya kita bisa mencari jawaban soal-soal yang menurut teman-teman itu ragu. Oh, ternyata soal ini jawabannya ini, ternyata soal ini jawabannya ini. Tapi poin nomor 6 ini juga bisa teman-teman pakai ketika teman-teman sedang ujian atau sedang mengerjakan soal di MOOC sendiri. Saya rasa teman-teman juga pasti sudah paham tanpa perlu saya kasih tahu tips dan trik ini, gitu ya. Jadi bisa membaca soal sekalian mencari jawaban. Saya rasa teman-teman juga sangat bisa untuk melakukan itu. Makanya alangkah baiknya ketika semua file sudah dikombin, itu akan mempercepat. Karena tinggal Ctrl F, tahu. Tapi kuncinya teman-teman harus tahu bahwasanya soal itu merujuk ke materi yang mana. Itu pentingnya kita belajar materinya terlebih dahulu. Tentunya juga harus paham maksud soalnya seperti apa. Jadi jangan sampai nggak paham soalnya terus nyari jawaban, pasti nggak akan ketemu. Dan di level teman-teman saya pasti dan yang sangat yakin bahwa teman-teman akan sangat mudah memahami maksud dari soal yang ada di MOOC. Karena menurut saya pengalaman itu soal yang ada di MOOC lebih mudah, dalam tanda kutip ya, lebih mudah daripada soal-soal ketika SKD itu. Jadi teman-teman bisa sangat mudah untuk mencari itu, asalkan teman-teman tahu posisinya ada di mana, ada di materi apa, itu akan cepat sekali. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah di pengalaman saya ini itu ada dua tipe soal, dua jenis soal. Sepanjang saya nyoba ya, ada dua jenis soal. Jadi di 3 kali percobaan itu yang muncul dua jenis soal. Jadi paket pertama dan paket kedua. Jadi belum tentu di teman-teman ini ketika percobaan pertama akan mendapatkan paket yang sama di percobaan kedua. Pun demikian di percobaan selanjutnya. Bisa jadi teman-teman mendapatkan paket soal yang berbeda. Nah, jadi semakin banyak teman-teman mencoba akan semakin menemukan pola paketnya. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi pasti kemungkinan besar akan bisa ketemu paket yang sama lagi. Oleh sebab itu sangat wajib ketika kita ragu-ragu kita catat. Siapa tahu nanti muncul. Gitu ya. Dan seingat saya lagi nih, sepengalaman saya adalah nomor soal itu urut dengan materi yang ada di agenda. Di agenda kan sudah diurut tuh, pertemuan pertama apa, kedua apa, materi ketiga apa, keempat apa, keturutannya. Nah, ketika mengerjakan nomor-nomor awal itu seingat saya materinya itu adalah di materi-materi awal. 90% demikianlah seluruh gambarannya.
seperti itu. Karena materi terakhirnya adalah manajemen ASN dan smart ASN, itu nanti di terakhir itu soalnya itu yang paling saya ingat. Tentang IT itu bagian terakhir soal itu. Ini tiket dan sebagainya itu di terakhir. Nah, jadi tips dan trik ini itu menurut saya itu sangat membantu untuk dapat mendapatkan nilai optimal di MOOC. Kayak gitu ya.